Hello, good morning. Today, hari ini seperti biasa akan banyak hal pekerjaan yang perlu saya lakukan, yang perlu saya selesaikan. Tetapi sekali lagi sebelum saya memulai pekerjaan, saya harus mengisi edukasi, ilmu, dan hal positif ke kepala saya. Dan masih seperti kemarin, saya mencoba untuk mempelajari ilmu dari buku The Miracle of Focus. Karena fokus akan menentukan kehidupan kita. Dan kemarin saya bilang cara untuk menentukan atau melakukan fokus kita, yaitu yang pertama, tentukan tujuan, prioritas, dan menghindari distraksi atau hal yang tidak perlu. Dan di sini tertulis kalimat yang luar biasa. Kalimatnya berbunyi seperti ini. Jadi, bisa dibilang kita hari ini adalah produk dari fokus kita sendiri. Gagal atau suksesnya kita hari ini ditentukan oleh fokus kita di masa lalu. Dan gagal atau suksesnya kita di masa depan ditentukan oleh fokus kita di masa sekarang. Orang-orang sukses adalah mereka yang mampu berfokus terhadap apa yang mereka inginkan. Mereka hanya melakukan sesuatu yang dapat mengantarkan pada kesuksesan. Dan saya sangat setuju. Saya sadar bahwa dari dulu kenapa saya belum menggapai sukses atau keberhasilan yang besar, mungkin salah satunya karena saya kurang fokus untuk melakukan hal tertentu secara terus-menerus berulang-ulang setiap hari. Dan alhamdulillah saya bersyukur saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari buku ini yang akan saya pegang, yang mengubah mindset saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan saya setuju, fokus itu sangat penting. Fokus itu akan menentukan masa depan kita. Bagaimana kita menggunakan energi, waktu, dan perhatian kita, itu akan menentukan masa depan kita. Jika kita hanya fokus untuk menggunakan energi, waktu, dan perhatian kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat, bagaimana kita ingin mencapai kesuksesan? Tidak bisa kan? Maka dari itu saya belajar dari buku ini, kita harus menggunakan fokus kita, energi kita, waktu kita, perhatian kita pada hal-hal yang bermanfaat, pada hal-hal yang diperlukan untuk meraih kesuksesan. Dan saya juga belajar dari buku ini mengenai analogi sebuah fokus. Ibaratnya, fokus itu seperti air yang menetes terus-menerus. Jika air itu fokus menetes di satu titik, maka batu yang keras sekalipun pada akhirnya akan berlubang. Benar? Pernah melihat itu? Dan analogi kedua adalah seperti sinar matahari. Jika sinar matahari tidak fokus, mungkin kita hanya merasakan hangat di kulit kita. Tetapi jika sinar matahari itu difokuskan dengan kaca pembesar, maka itu bisa membakar sebuah kertas. Itulah pentingnya sebuah fokus, karena fokus akan menentukan masa depan kita. Dan di sini juga tertulis, kesabaran yang dimaksud tentu bukan pasrah diam. Ketika kita terus berusaha, terus fokus untuk melakukan hal yang sama terus-menerus, kita juga harus sabar. Tetapi kesabaran yang dimaksud bukan hanya pasrah diam. Kesabaran di sini adalah konsisten, yaitu tetap melakukan apa yang sudah kita rencanakan secara terus-menerus meski banyak ujian yang harus dihadapi. Itulah yang namanya kesabaran, bukan hanya pasrah diam, tetapi terus-menerus melakukan hal yang sudah kita rencanakan meskipun banyak ujian yang harus dihadapi. Dan yang sudah saya bilang atau katakan sebelumnya, hal pertama untuk menentukan fokus adalah menetapkan sebuah tujuan. Kenapa tujuan itu penting?
Karena sukses itu sendiri adalah pencapaian dari sebuah tujuan. Sekali lagi, sukses adalah pencapaian dari sebuah tujuan. Jika kita tidak memiliki tujuan, bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan? Anda tidak akan pernah mencapai kesuksesan jika Anda tidak tahu tujuan sukses apa yang hendak Anda raih. Jadi, ibaratnya tujuan itu seperti lilin. Oke? Bayangkan ibaratnya tujuan itu seperti lilin yang berada di kegelapan. Bayangkan saja jika lilin itu tidak ada, pasti kita hanya kebingungan di kegelapan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lihat dan akhirnya tidak ada yang menjadi penerang untuk berjalan ke arah tujuan kita. Dan itulah pentingnya tujuan. Tujuan itu seperti lilin yang akan menerangi jalan kita, menerangi sekitar kita sehingga kita tahu jalan mana yang harus kita tuju sehingga bisa meraih kesuksesan kita. Ini jelas anggapan yang keliru jika kita tidak harus atau tidak punya tujuan. Mengapa? Karena tidak memiliki tujuan sama saja Anda sudah gagal sejak awal. Sekali lagi, karena jika tidak memiliki tujuan sama saja Anda sudah gagal sejak awal. Oke? Jika Anda hidup mengalir saja seperti air, Anda mungkin tidak pernah gagal mencapai tujuan, sebab Anda memang tidak punya tujuan. Jadi, jika kamu ingin sukses, maka tetapkanlah tujuan kamu sespesifik mungkin. Coba identifikasi, sukses menurut kamu itu seperti apa? Sukses yang kamu inginkan itu seperti apa? Apapun itu, mungkin bisa berarti karir yang baik, jumlah uang yang spesifik, atau financial freedom, punya mobil, punya rumah mewah, atau apapun itu. Coba identifikasi sukses seperti apa yang kamu inginkan dan tetapkan itu sebagai tujuan agar bisa membimbing kamu ke arah yang tepat untuk melakukan hal yang bisa membantu meraih tujuan itu. Jadi, itu saja untuk video pagi ini. Saya belajar dari buku ini dan ini sangat bagus. Jika kamu ingin membaca buku ini, silahkan. Saya sangat merekomendasikannya karena ini bisa menjadi game changer dalam kehidupan kita di masa depan. So, sekali lagi, kita adalah produk dari fokus kita sendiri. Gagal atau suksesnya kita di masa depan ditentukan oleh fokus kita di masa sekarang. Jadi, gunakan waktu dan tenaga kita sebaik mungkin, fokus untuk melakukan hal-hal yang kita perlukan untuk meraih kesuksesan. Thank you for watching and see you on the next video.